Mengapa ada begitu banyak agama di dunia? Pertama-tama, dalam pandangan Islam, Allah yang Maha Kuasa hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam. Setiap agama saat ini di dunia dinamai berdasarkan tempat, orang, atau hal lainnya. Sebagai contoh, Buddhisme dinamai berdasarkan Buddha, Konfusiusme dinamai berdasarkan Konfusius, Hindu dinamai berdasarkan nama sungai Indus, Yahudi dinamai berdasarkan Yehuda atau Judea, Kristen dinamai berdasarkan Kristus. Namun berbeda dengan Islam yang tidak disebut Muhammadisme atau dengan hal yang terkait dengan tempat, orang, dan lainnya. Kata Islam langsung disebutkan oleh Allah Tuhan semesta alam, yang secara harfiah berarti berserah diri hanya kepada satu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami percaya bahwa Islam adalah agama yang sama yang diturunkan kepada Musa, Daud, Sulaiman, Abraham, dan Yesus. Semuanya diutus dengan pesan yang sama, yaitu Islam. Dasar dari ajaran Islam adalah melaksanakan 5 pilar Islam, yang juga dipraktekkan oleh semua nabi dan rasul sebelumnya, seperti beriman hanya kepada satu Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan menempatkan titik tertinggi di dalam tubuh ke titik terendah yaitu di tanah, serta menyembahnya tanpa adanya sekutu. Meskipun kami meyakini bahwa semua kitab suci sebelumnya telah diubah, kita masih bisa melihat contohnya dalam Perjanjian Lama dan Baru dalam Alkitab. Sebagai contoh, dalam Matius 26:39, Yesus sujud dengan wajahnya ke tanah dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan dalam Kejadian 17:3, Abraham sujud dengan wajahnya ke tanah dan berdoa. Dalam kitab Bilangan 16:4, Musa bersujud dan berdoa. Semua nabi dan rasul berdoa dengan caranya yang sama. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa semua nabi dan rasul mengikuti satu jalan, satu agama, dan menyembah hanya satu Tuhan. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa masih ada begitu banyak agama di dunia ini? Ini adalah pertanyaan yang orang akan diminta pertanggungjawaban menjawabnya di hari penghakiman kelak, jika mereka terus mengikuti agama yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah yang Maha Kuasa, tidak pula mencari kebenaran dan membuka hati. Semua nama-nama agama sebelumnya hanyalah sebutan yang dibuat manusia, yang tidak pernah digunakan pada zaman para nabi dan rasul tersebut ketika masih ada. Sebagai contoh, kata Yahudi tidak ada dalam Taurat maupun Tanakh. Tidak ada perintah ilahi untuk menyebut pengikut Musa sebagai orang Yahudi. Begitu juga Musa tidak pernah menyebutkan kata Yahudi. Jadi dari mana asal nama Yahudi ini? Setelah penaklukan Kan'an yang merupakan wilayah Palestina modern saat ini, kedua belah suku Yakub terbagi menjadi bagian-bagian yang berbeda dari tanah tersebut, membentuk sebuah kota di bawah satu pemerintahan. Kemudian, kota-kota yang bersatu di wilayah kerajaan yang bersatu tersebut terpecah setelah pemberontakan terhadap putra Solomon yang bernama Rehabim, kecuali 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin yang tetap setia kepada raja mereka. Kedua suku ini menamai kerajaan tersebut sebagai Kerajaan Yehuda, yang dalam bahasa Ibrani diucapkan sebagai Malakat Yehuda. Kemudian orang-orang dari luar wilayah biasa menyebut orang-orang itu sesuai agama yang dipraktekkan di tanah Yudea atau Yehuda, atau sebagai Yudaisme. Komunitas Yahudi tidak keberatan dengan istilah ini dan mengadopsinya hingga saat ini. Yudaisme bukanlah gelar ilahi yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, dan bukanlah agama yang diamalkan oleh Musa alaihi salam. Demikian juga kata Kristen atau kekristenan tidak dapat ditemukan dalam kitab sucinya dan tidak pernah disebutkan oleh Yesus. Kata Kristian secara harfiah berarti pengikut Kristus, yang berasal dari kata Yunani Kristos yang berarti diurapi, yang merupakan terjemahan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani atau Al-Masih dalam bahasa Arab. Kata Kristos kemudian disingkat menjadi Christ. Istilah kekristenan atau Kristen pertama kali digunakan oleh musuh-musuh murid Yesus, tepatnya di wilayah Antioquia, yang digunakan untuk merendahkan mereka yang mengikuti Isa alaihissalam, yang bisa kita lihat juga di Kisah Para Rasul 11:26. Pada akhirnya, semua agama adalah versi yang telah diubah dari apa yang pernah ada. Dan jika dianalisa lebih lanjut, kita akan menyadari bahwa kesamaan dan praktik-praktiknya mengarah pada Islam. Beriman kepada Tuhan misalnya adalah bagian paling penting dari setiap agama. Semua agama mengklaim sebagai monoteisme,
yang berakar kepercayaan kepada satu Tuhan. Dan ini merupakan fitrah bawaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, semua agama hari ini memiliki versi monoteisme yang telah diubah, kecuali Islam. Karena Islam bukanlah agama baru yang didirikan 1400 tahun yang lalu. Islam adalah penutup dan penyempurnaan agama Allah kepada umat manusia melalui Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci yang disebut Al-Quran, yang tetap terjaga dalam bahasa aslinya sejak saat itu, tidak pernah diubah atau dimodifikasi. Jadi, mengikuti agama karena kelahiran, keluarga, atau lingkungan masyarakat serta mengikuti agama secara buta tidak akan pernah mengarah pada keselamatan dan tidak pula dapat mengarah ke surga. Hanya melalui perintah ilahi dari Allah yang Maha Kuasa yang dapat diterima. Sebagai contoh, Anda tidak dapat pergi menemui seorang presiden tanpa janji temu. Anda harus membuat janji temu, masuk dalam daftar tunggu, dan mengikuti protokol untuk bertemu dengan presiden negara tersebut. Karena dia adalah presiden yang sangat kuat, berarti Anda harus mengikuti protokol dan aturan yang dibuat. Apabila dengan presiden pun kita harus mengikuti protokol dan aturannya, lantas bagaimana dengan Tuhan semesta alam? Jadi, kita tidak menyembah Tuhan dengan cara kita, dengan semau kita. Kita menyembahnya dengan caranya, seperti yang dilakukan oleh Yesus yang menempatkan kepalanya di tanah dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan Abraham, dan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, menempatkan kepalanya di tanah dan bersujud. Satu kata dalam bahasa Arab untuk semua ini, yaitu Islam. Jadi, Islam adalah agama yang telah diwahyukan kepada umat manusia dari Allah yang Maha Kuasa dan akan bertahan hingga hari kiamat kelak.